Halo Jakarta. Hello Hong Kong, masih bersama Sam dan juga Sekar. Jadi kita mau ngobrol sama seorang PMI tapi aktif banget juga sebagai penari. Bayangin ya Sam ya, kan kerja dari Senin sampai Sabtu tuh capek ya. Kalau libur tuh saya tuh kalau kerja aja maunya ya udah cuma leyeh-leyeh aja atau tidur gitu, ngegeletak ya. Tapi ini masih nari loh, kegiatan fisik ya. Siapa nih yang ada di sana? Mari kita introduce ya. Perkenalkan Arya. Mbak Arya, selamat pagi. Selamat pagi Kak Sam dan Kak Sekar. Halo. Perkenal saya Kak Arya Jackson dari Cilacap. Wih, keren banget ya. Iya. Keren banget ini Mbak Arya Jackson dari Cilacap. Ini Jacksonnya ini apa nih Mbak? Jackson ini adalah nama famous di sini karena sebelumnya dulu saya suka nari gitu kan. Dan orang melihat gerakan saya katanya mirip Michael Jackson. Jadi mereka julukin Jackson, kasih tambahan kayak gitu. Wih, keren banget. Sayang ya Sam di sana di studionya itu ada mejanya. Jadi kita nggak bisa lihat kalau disuruh moonwalk gitu ya. Naik di atas moonwalk. Cuma ini Arya Jackson dari Cilacap. Nah, Cilacapnya itu. Ya jadi kita nggak mau kalah ya. Kalau di Amerika punya Michael Jackson, kita juga punya Mbak Arya Jackson ini. Sudah berapa Cilacap lama tapi? Bangga dong. Kebanggaannya Cilacap dan Indonesia ya. Lanjut. Di Hong Kongnya udah berapa lama Mbak Arya? Sudah jalan 19 tahun. Oh, lama banget ini. Beda-beda tipis lah sama Sam ya. Tapi kalau untuk narinya juga 19 tahun kah? Kalau narinya kurang lebih sekitar 17-18 sih kayak gitu. Oh, ya. Lama banget. Iya. Passionnya di situ ya? Iya, jadi kenapa saya dulu nggak suka nari gitu intinya. Ketika saya udah datang di Hong Kong kan ada liburan, jadi saya nggak akan waste time, sia-sia liburnya tak bermanfaat. Jadi saya gunakan untuk nari kayak gitu. Dari situ saya jadi suka nari kayak gitu. Terus sebelumnya nggak ada grup. Terus dari teman-teman kasih support, lebih baik bikin grup aja lah, dari situ saya bikin grup kayak gitu. Jadi sebelumnya memang nggak ada basic menari? Nggak ada. Wah. Dari Cilacap berangkat tuh nggak ada basic menari ya? Nggak ada basic. Iya, jadi cuma enjoy aja pertamanya kayak gitu. Oke. Sekolah sampai Sekolah SMA? Sekolah hanya sampai SD saja. Ya, sampai sekolah dasar. Dan langsung bekerja ke Jakarta, ke Bandung, terus ke Singapura 4 tahun, terus ke Hong Kong. Wah, keren. Ini jadi udah berapa? 27 tahun kerja ya. Oh. Ya, 27 tahun. Dari umur 13 tahun udah kerja. 13 tahun? 13 tahun. 13 tahun saya ke Jakarta. Oh, hebatnya. Ya, sekarang udah umur 40. Oh, tapi nggak kelihatan ya. Merantaunya sudah 13 tahun sudah kerja. Iya. Dan akhirnya di Hong Kong paling lama tapi saya betah berarti di Hong Kong nih. Iya betul. Karena bisa mengembangkan hobi ya. Iya. Karena terpaksa atau bagaimana? 13 sudah ini. Sebenarnya enggak. Ayah gimana? Jadi gini ceritanya Kak Sam. Waktu saya tamat SD, saya bilang sama bapak ibu saya pengen jadi polwan. Kalau mau nyekolahin saya harus sampai polwan. Kalau hanya SMP SMA saya nggak mau, buang-buang uang. Terus bapak ibu bilang ya udah nggak apa-apa saya sekolahin. Tapi saya melihat ekonomi keluarga juga untuk makan aja susah. Saya tidak akan memberikan beban berat untuk orang tua. Wow. Jadi saya lebih baik saya bekerja keras. Saya bisa baca, bisa nulis. Saya yakin saya bisa mencari memperbaiki ekonomi dengan apa yang saya miliki gitu loh. Sambil belajar sendiri saja kayak gitu. Terus saya pergi ke ke Jakarta dulu. Wah, ibu nangis terus tiap hari ditelepon, pulang aja. Sampai saya aja makan Kak Sam nggak bisa nelen, berhenti di tenggorokan. Jadi saya nahan. Ya, saya nahan. Ya ternyata kerja itu berat banget ya, apalagi ada teman partnernya juga kurang baik itu. Ternyata berat banget ya, tapi saya tidak mau pulang dengan tangan kosong. Saya tidak mau. Saya harus minimal membantu orang tua semampu saya kayak gitu. Terus ya bisa kayak gitu di Jakarta. Oh, ini semangatnya hebat sekali. Iya. Oke, terus kemudian jadi menari ini selama 17 tahun itu tuh awalnya apa yang ditariin tuh apa? Tradisional atau mungkin modern dulu? Kan kalau tradisional di Indonesia kan katanya cukup menantang ya Mbak ya? Iya betul.
Jadi ceritanya gini, ketika liburan saya suka nongkrong di tempat anak-anak toko Indonesia yang ada karaoke-nya, terus ada mbak-mbak kakak-kakak nyanyi gitu. Saya kalau nyanyi kan nggak bisa, suaranya fals gitu. Jadi mereka yang nyanyi, saya yang di belakang joget, suka hati. Jadi waktu pertama ke Hong Kong kan emang kerjanya lumayan capek, bener-bener capek banget gitu loh. Jadi saya lepaskan rasa capek itu dengan saya bernari kayak gitu. Dan dari situ teman-teman melihat, kamu jogetnya asik, kayak Michael Jackson ya kayak gitu. Jadi lama-lama orang-orang menjuluki saya Jackson kayak gitu. Terus ketika ada competition, lomba gitu lah, teman saya, udah kamu ikut aja, saya datarin, saya bayarin, saya ikut single pertama kayak gitu. Single dancer di mana-mana, setelah itu baru bikin grup kayak gitu. Jadi udah tampil di mana aja nih? Mungkin ada penampilan yang paling berkesan gitu atau paling keren menurut Mbak tuh di mana? Saya pernah tampil di RTHK TV. Oh, wah, udah diundang. Terima kasih ya RTHK TV ya. 5 kali. Ya, 5 kali. Jadi tentang seputar dancer, memperkenalkan batik, kain atau budaya yang ada di Indonesia, serta makanan juga, berbagai kultur budaya tarian, berasal dari mana juga, story-nya juga kayak gitu. Wah, keren amat. Program apa tuh, Mbak? Program itu apa namanya ya, Halo Holonko, itu ada beberapa program yang beda-beda sih soalnya. RTHK punya RTHK TV program. Ya, Oke. Wah, keren. Jadi memang udah semakin memperkenalkan budaya dan juga tari-tarian Indonesia ya. Kalau untuk ininya gimana sih tanggapan dari mereka, bagaimana dari masyarakat Hong Kong sendiri? Senang sekali karena ternyata Indonesia itu kaya akan budaya dan tarian-tarian yang sangat unik sekali, jadi menarik mereka kayak gitu. Oh ya, tapi mungkin yang sebelahnya boleh diajak nari kapan-kapan? Iya boleh, teman-teman duet. Ini ada bulan depan ini kayaknya bisa diajak duet ini. Udah diajak duet boleh ya? Juga. Latihan dulu saya boleh. Saya bangga sekali bulan depan ya, katanya lolos juara di top one ya, top one ya. Apa tuh top one apa? Audisi kan akan ada pertunjukan Hong Kong Flower Show 2025. Iya, itu kan terkenal banget. Terus betul. Jadi dari perwakilan Indonesia kan di Hong Kong juga ada beberapa grup tarian Kak Sam ya. Jadi ada 40 lebih peserta yang mengikuti audisi pertama dan grup saya lolos dalam tahap audisi pertama masuk ke 16 peserta. Keren. Setelah 16 peserta kemarin minggu kita audisi terakhir untuk penentuan untuk bisa nari di panggung Hong Kong Flower Show dan dapat the best top one. Oh, kita kasih tepuk tangan dulu ya. Akan tampil. Iya. Keren. Di Flower Show ya tahun 2025. Bulan berapa? Maret ya? Maret. Dari tanggal 14 sampai 23. Jadi nanti penunjukannya, penampilannya itu di tanggal 23. 23-nya. Penutupannya. Penutupannya. Lagi bulan puasa 14 itu. to 23 ya of March Flower Show. Oh, pasti keren banget. Mau menampilkan tarian apa? Tarian Mambri dari Papua. Tarian Mambri dari Papua. Iya. Mambri. Mambri itu menunjukkan seorang prajurit yang akan bertempur perang untuk mendapatkan kemenangan. Jadi nanti saya memegang panah juga. Wah. Jadi ada historinya kayak gitu. Keren. Pasti ininya pakaiannya juga keren banget ini, kostumnya nih. Ya, pakaiannya juga pakaian dari Dayak Papua juga. Ya, tapi yang Papua. Jadi yang bikin kostum itu Kak Angelina Uci. Dari semua kostum. Kak siapa? Kak Angelina Uci. Siapa itu? Kak Uci, partner saya sebelah yang biasa sama saya. Oh, ya, Mbak Uci. Iya, Mbak Uci. Oh. Beliau yang desain. Beliau yang desain. Iya. Banyak talentanya ya PMI ya. Ada yang nari, ada yang ngedesain juga, coba tuh ya. Itu bukannya dibawa dari Indonesia? Enggak. Kalau dari Indonesia jadi monoton, Kak Sam, kurang menarik. Jadi cantiknya itu kurang menonjol. Jadi dibikin sendiri. Kemarin sempat dari jurinya juga sampai terheranin, kok bajunya bagus, sampai bertanya, ini beli di mana kok beda? Maksudnya fresh, tetap kelihatan fresh. Kalau Papua kan lebih ke coklat-coklat ya Kak Sam ya. Hitam, coklat, terus gelap-gelap kayak ya kurang cerah gitu kan. Nah kemarin itu fresh banget, jadi pink. Sampai jurinya
sempat bertanya juga siapa yang bikin. Aduh, beli di mana pertama? Nggak beli ya. Ini kita bikin sendiri, yang bikin Kak Angelina Uci. Dia kaget, ini bikin sendiri ya, pantesan beda dari yang sebelumnya. Oh, idenya dari mana tuh? Jadi idenya dari dia sendiri yang mengidekan, bikin ide dia lihat di Google, nggak kan ada di situ model, tapi dia pingin walaupun kita cewek Papua tetap harus kelihatan cantik di panggung. Bagaimana caranya bikin kostum itu tetap cantik. Gitu. Yang cowok tetap ganteng, yang cewek tetap cantik. Wah, gitu. Keren. Gitu. Terakhir, Mbak, mungkin ada harapan atau target dalam kedepannya? Harapannya untuk grup saya pengen grupnya terus berkembang, terus maju, dikenal lebih luas lagi oleh warga lokal di Hong Kong. Tentunya kita tidak lain untuk memperkenalkan budaya-budaya Indonesia, karena Indonesia kaya akan budayanya. Jadi wajib kita perkenalkan. Oke, luar biasa. Terima kasih Mbak Arya dan juga untuk tim ya. Saya penasaran, karena si Arya ini kan sudah lama di Hong Kong. Iya. Rencana berapa lama lagi nih di Hong Kong? Belum ada rencana Pak Kasem, belum ada rencana. Jadi setelah itu maksudnya nanti di Indonesia tuh mau jadi apa? Ya pengennya sih buka usaha, pindah usaha. Ya alhamdulillah udah ada ruko, sudah ada sih ruko, toko ada 2 gitu. Jadi sekarang lagi mikir modalnya Kak Sem, karena modalnya nggak dikit. Nggak jadi mau jadi buka sekolah untuk teman di Cilacap gitu, misalnya mau jadi guru atau guru penari atau gimana ya? Mungkin ya juga untuk ngajarin anak-anak yang sekolah di SD itu kan mereka juga perlu, juga nggak masalah. Tapi itu tidak kita jadikan untuk pokok utama kita di Indonesia. Itu kan hanya sampingan. Oke, so far untuk sampingan oke lah. Tapi kan kita harus mencari nafkah untuk kita keluarga, untuk makan sehari-hari kan kita harus ada wirausaha kayak gitu. Iya. Keren. Disuruh pulang ya Mbak ya kayaknya nih ya. Gak disuruh pulang. Kelamaan masih ada nanti masa depannya bagaimana betul, gitu. Iya. Itu penting. Iya, tapi nggak apa-apa juga ya, siapa tahu sarannya dari Sam itu keren ya, bisa jadi guru nari dan bisa semakin banyak anak-anak yang bisa menarikan tari tradisional yang udah sampai Hong Kong Flower Show ya tadi dari Papua salah satunya. Terima kasih Mbak Arya, semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Sukses terus untuk Mbak Arya dan juga grup tarinya. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih. Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.